pergerakan Manchester United di bursa transfer tidak hanya berkaitan dengan pemain baru. Setan Merah ingin membawa kembali wajah familiar Sofyan Amrabat ke Old Trafford. Bintang Piala Dunia 2022 Maroko itu menghabiskan musim lalu dengan status pinjaman di klub. Setan Merah memiliki opsi pembelian senilai 16,8 juta pound pada kesepakatan pinjamannya yang berlaku kemarin, tetapi MU menolak untuk memicunya. Sebaliknya, Ten Hag masih tertarik pada pemain berusia 27 tahun itu tetapi ingin mengontraknya dengan biaya lebih murah. Menurut outlet Italia La Gazzetta dello Sport, Fiorentina sekarang akan berusaha mencapai kesepakatan dengan MU dengan biaya yang lebih rendah atau dengan tim Liga Premier lainnya. Preferensi Amrabat adalah tetap berada di papan atas Inggris. MU jelas menjadi favorit dalam perlombaan untuk merekrut pemain internasional Maroko itu dengan keinginannya untuk tetap di klub. Hal ini akan memberikan keunggulan bagi Setan Merah dalam negosiasi dengan La Viola. Masuk akal jika Setan Merah ingin mengontrak pemain berusia 27 tahun itu secara permanen, karena ia akan menjadi opsi berbiaya rendah untuk lini tengah. Memiliki seseorang seperti Amrabat dengan keserbagunaannya merupakan nilai tambah yang besar bagi tim manapun. Yang penting sekarang adalah menyetujui biaya dengan pihak Italia yang jelas-jelas bersedia menjualnya. Dalam istilah yang tepat, ini adalah transfer yang harus bisa diselesaikan sesegera mungkin dan memungkinkan mereka untuk fokus pada posisi lain. Ini merupakan jendela transfer yang sibuk bagi Bayern Munich, karena klub telah menghabiskan lebih dari 150 juta dolar untuk membeli pemain baru musim panas ini. Investasi pada tahap ini berarti tidak akan ada lagi kedatangan pemain sampai pemain terjual. Sementara klub telah berusaha untuk menjual Matthijs de Ligt ke Man United, kandidat lain kini bisa meninggalkan 3 pemain keluar terlebih dahulu, kata mantan presiden dan anggota Dewan Bayern Munich, Uli Hoeneß. Pound dari MU untuk Matthijs de Ligt. Jumlah tersebut kurang dari 15 juta pound dari penilaian mereka untuk bek Belanda tersebut. Saat memutuskan apakah akan meningkatkan tawaran mereka, United juga telah melakukan pembicaraan dengan Bayern mengenai kepindahan Noussair Mazraoui, menurut reporter Sky Sports Jerman, Florian Plettenberg. Bayern awalnya menginginkan Flex, dan kini tampaknya harga sekitar 20 juta euro lebih realistis untuk pemain tim nasional tersebut. Bayern mengontrak Mazraoui dengan status bebas transfer dari Ajax Amsterdam pada tahun 2022, dan meski dengan harga yang lebih rendah, transfer dalam kisaran tersebut tetap akan menghasilkan keuntungan yang signifikan. West Ham juga tertarik pada bek kanan tersebut, dan kedua klub telah mengadakan pembicaraan konkret dengan Bayern mengenai kepindahan Mazraoui yang ingin bermain di Liga Premier. MU, West Ham dan Bayern terlibat dalam negosiasi 3 arah. Aaron Wan-Bissaka, kunci kemungkinan kesepakatan dengan Noussair Mazraoui untuk Manchester United dan West Ham. MU serius mempertimbangkan untuk menggantikan Wan-Bissaka dengan Mazraoui. Oleh karena itu mereka telah menurunkan permintaan mereka untuk KWB dan meminta 10 juta pound sekarang. West Ham mempertimbangkan untuk mendatangkan Wan-Bissaka jika transfer dengan Mazraoui tidak berhasil. Menjual Wan-Bissaka akan memungkinkan adanya penggantinya. Jika hal itu terjadi, United diyakini telah mempertimbangkan sejumlah opsi selain Mazraoui, termasuk Jeremy Frimpong dari Bayer Leverkusen dan Henderson dari Monaco. Penjualan Wan-Bissaka jela akan memicu efek domino. Manchester United akan melanjutkan pramusim mereka dengan pertandingan berikutnya di Amerika, dimulai dengan pertandingan melawan Arsenal pada 27 Juli. Mereka akan memainkan 3 pertandingan di sana, termasuk persaingan paling sengit di Premier League versus Liverpool, dengan Real Betis yang menjadi penutup.
Skuad yang akan berangkat ke AS akan jauh berbeda dengan skuad yang bermain melawan Rosenborg dan Rangers, karena semakin banyak pemain tim utama yang kembali dari liburan panjang. Menerapkan model permainan yang tepat adalah salah satu hal pertama yang direncanakan Ineos. Jason Wilcox sudah mengerjakannya yang harus dipercepat oleh orang-orang baru di struktur eksekutif. Bagian tur AS ini, ketika Ten Hag memiliki sebagian besar pemain pilihan pertamanya, akan menunjukkan model permainan barunya, dan apakah dia memang orang yang tepat untuk menerapkannya. Terlepas dari kembalinya pemain senior, Ten Hag akan memberikan kesempatan kepada beberapa pemain akademi untuk tampil mengesankan. Pemain seperti Toby Collier bertujuan untuk memberikan dampak yang membuat prospek mereka untuk tim senior tidak dapat disangkal, sementara yang lain, seperti Maxi Oyedele, akan berusaha untuk tampil mengesankan agar bisa mendapatkan pinjaman yang bagus. Selain itu, pemain seperti Ethan Wettel, yang sudah melakukan debut musim lalu, akan mencoba membuktikan bahwa mereka pantas berada di level ini sekarang. Hal ini juga akan mendorong pemain senior untuk tampil lebih baik. Joshua Zirkzee didatangkan karena Rasmus Højlund tetap menjadi satu-satunya striker senior alami di skuad setelah kepergian Anthony Martial. Namun, memandang gaya bermain Zirkzee, dia bisa bermain bersama Højlund. Zirkzee secara efektif adalah pemain nomor 10 di tubuh seorang striker, dan gaya ini dapat membantu membuka kunci tidak hanya Højlund, tetapi juga pemain sayap yang bermain bersama United. Fans juga bisa menilai siapa yang pantas mengisi posisi bek kiri regular. Luke Shaw secara teoritis adalah pemain itu. Tetapi masalah kebugarannya membuat dia tidak bisa lagi diandalkan untuk menjadi starter minggu demi minggu. Malacia kemungkinan besar akan ikut bepergian bersama skuad, namun ia memiliki pertanyaan kebugaran yang lebih besar untuk dijawab. Harry Amos adalah orang yang ditunjuk untuk posisi tersebut, tetapi 2 laga pramusim menunjukkan bahwa dia belum cukup pantas. Sam Murray lebih berpotensi, dengan penampilan yang tenang di kedua pertandingan dan akan merasa dia pantas berada di pesawat. Ketiga pertandingan ini akan sangat membantu dalam memberikan kejelasan mengenai posisi permasalahan di United. Manchester United akan melepas pemain sayap Uruguay, Facundo Pellistri di musim panas. Setelah tampil mengesankan bersama tim nasional di Copa America, sang pemain hampir bergabung dengan klub Yunani, Panathinaikos. Klub seperti Corinthians, Flamengo, Besiktas, dan Boca Juniors juga bersaing untuk mendapatkan tanda tangannya di musim panas. Ineos akan melepas beberapa wajah familiar dari Old Trafford di musim panas untuk memperkuat skuad menjelang musim baru. Pellistri, pemain berusia 22 tahun itu, menjadi starter di semua pertandingan timnas Uruguay di Copa America 2024 di bawah arahan Marcelo Bielsa. Dia juga berkembang pesat di lini depan Uruguay dan membantu tim memenangkan tempat ketiga dalam kampanye tersebut. Banyak klub telah dikaitkan dengan pemain tersebut di musim panas. Jurnalis spesialis sepak bola Yunani, Giannis Chorianopoulos, telah mengonfirmasi bahwa Panathinaikos berada di depan dalam perlombaan untuk merekrut pemain tersebut. Negosiasi masih berlangsung, dengan United bertekad untuk menghasilkan uang. MU perlu mencari uang di musim panas untuk merekrut wajah-wajah baru dan Setan Merah telah menjual Mason Greenwood dan Donny van de Beek sejauh ini.